Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini ada berita-berita yang menarik yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi, hiburan, dan edukasi di rumah. Dan jangan lupa untuk berpendapat, silahkan kalian tulis pendapat, opini, dan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan tidak perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera membahas videonya satu persatu. Let's go teman-teman ya. Tangkap provokator pemecah belah bangsa ini. Wah, ada apa lagi, Mbah? Angan-angan si Joko Widodo ini adalah bagaimana menggagalkan pelantikan Pak Prabowo Subianto pada 20 Oktober yang akan kita sambut dengan segala macam harapan itu. Saudara Amin Rais itu kena karmanya Presiden keempat, yaitu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sebab Gus Dur mengatakan Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Maka ucapan itu terbukti hari ini. Semua ucapan yang diucapkan oleh Amin Rais semuanya penipu. Dia mengada-ngada. Bahkan dia mempengaruhi masyarakat Indonesia. Itu harapan dia. Dengan mengatakan Jokowi akan membatalkan pelantikan Pak Prabowo. Ini kan jelas penipu. Kecuali sudah lewat. Ini belum waktunya lagi dia sudah bilang seperti itu. Jadi dia merasa dirinya tidak gila, tetapi namun karena karma, apa yang dia ucapkan itu dia merasa benar. Bahkan dia tidak menyadari bahwa dia akan dianggap gila oleh masyarakat. Dia sendiri yang menjatuhkan harkat dan martabatnya. Untuk apa profesor atau doktor jika penipu? Jadi saudara, gak ada artinya gelar untuk Amin Rais kalau hanya gelaran itu dimakai untuk menipu. Gak sekolah gak apa-apa, tapi jangan menipu. Betul sekali ya. Ini profesor doktor, tetapi kerjanya sih menipu aja. Jika tidak terbukti, jika 20 Oktober nanti Pak Prabowo dilantik, apa dia nggak malu? Apa enggak dia nggak mikir seperti itu? Bahkan dia sudah bau tanah. Apalagi yang dikejar dalam hidupmu, Pak Amin Rais? Sadarlah bahwa dirimu akan mati sebentar lagi. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi. Kalau Pak Amin Rais maka berbuat baiklah Pak Amin. Sadarlah bahwa apa yang kau mengucapkan adalah itu semua karma dari Gus Dur. Semuanya adalah penipu. Bapak ini memang langsung ya teman-teman ya. Pedas memang. Mungkin dia sudah terlalu jengkel dengan sifat Amin Rais yang dikatakannya sebagai penipu. Dia mengatakan bahwa ini fitnahan yang keji terhadap Pak Jokowi. Tuduhan tanpa alasan yang difitnahkan kepada Pak Joko Widodo. Yang dimana sama-sama kita tahu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Amin Rais, makanya Bapak ini heran. Anda mempunyai gelar yang begitu tinggi, tapi seharusnya pendidikan yang Anda tempuh itu yang sangat tinggi itu bisa berbarengan dengan akal budi dan wawasan Anda yang semakin hari semakin pintar. Kenapa semakin tinggi gelar Anda semakin menjadi orang penipu? Makanya Bapak ini langsung sangat-sangat marah terlihat dalam komentar-komentarnya terhadap Pak Amin Rais ini, teman-teman ya. Ya, kita juga semakin hari semakin heran. Kenapa sih orang yang seperti Pak Amin Rais, Rocky Gerung, seenak-enaknya menuduh tuduhan-tuduhan yang kejam kepada Presiden Jokowi, mengatakan yang tidak-tidak kepada Presiden Jokowi, dan mereka bebas-bebas saja. Apakah orang-orang ini kebal hukum, teman-teman? Ya, saya juga heran kenapa sampai mereka bebas-bebas saja melakukan hal seperti itu. Tapi dalam kebebasan mereka menghina Pak Jokowi, mereka masih mengatakan bahwa demokrasi mati. Demokrasi mati di mana? Ya, di mana mereka dengan seenak udel mereka itu benar-benar menghina, menghujat, membuli Presiden Jokowi.
Dan beliau diam saja, tidak menggunakan hak otoritasnya yang sebenarnya dia mempunyai semuanya itu untuk membalas. Dia mempunyai kekuasaan untuk membalas orang-orang seperti Rocky Gerung, orang-orang seperti Pak Amin Rais, tapi dia tidak gunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan. Tapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan masyarakat menilai. Ya, makanya kenapa masyarakat tidak mau terpengaruh dengan mereka-mereka ini, teman-teman. Aduh, tangkap sih. Kenapa? Masih banyak yang bahas tentang Fufu Fafa. Apa sih? Fufu Fafa. Fufu Fafa, Fifi Fufu. Fufu Fefe, Fufu Fofo, Fefe. Aduh. Kemarin masalah pesawat jeep pribadi, sekarang Fufu Fafa. La fête. Ya, kemarin itu beberapa hari yang lalu, ya kan kuda. Fufu Fafa kurang fulus ya, Fang. Dengarlah uraian tentang Fufu Fafa ya si versi Refli Harun. Setelah itu komentar lagi Rocky Gerung. Ahli filsuf mengomentari Fufu Fafa dengan cara yang tidak bijaksana. Setelah itu tahu kalian, politisi PDIP yang baru loncat dari Demokrat, Ferdinand Huta Hayan, juga mengomentari masalah Fufu Fafa. Kudengarlah dari awal sampai akhir. Rupanya bicara tentang narasi bukan fakta. Yang kami nantikan dari kalian semua muncung-muncung mercon itu fakta, bukan cuma narasi. Kalau masalah itu si Amin Rais jagonya. Gitu loh ya. Jadi yang kami perlukan adalah fakta ya. Jadi sudah terbantahkan yang pertama dari pernyataan Budi Ari ya, Menkominfo mengatakan bahwasanya akun Fufu Fafa dari komunitas media sosial Kaskus itu bukanlah miliknya si Gibran. Itu sudah ya, sudah diklarifikasi. Oh, Ferdinand berkata bahwa dia bertanya-tanya, mana klarifikasi dari Gibran? Tadi sudah diklarifikasi waktu dia lagi belusukan. Dia katakan, "Yo, tanya sendiri sama yang punya akun. Tokono karo sing duwe akun. Udah apa lagi sama kalian?" Jadi begini, kenapa namanya Gibran tidak kunjung klarifikasi? Kaisang begitu juga tidak kunjung klarifikasi. Kalian ngerti lah, anak muda. Anak muda itu kalau ada masalah, ingin masalah itu digunakan mereka untuk memacu adrenalin. Dengan cara apa? Ya dengan cara menunggu komentar-komentar pedas dari muncung kalian satu-satu. Bagi yang nggak tahu mengenai Fufu Fafa, ini dia. Jadi Fufu Fafa ini kusampaikan dulu sedikit ya mengenai Fufu Fafa. Kusampaikan. Jadi ada komunitas media sosial ya, komunitas media sosial sama itu seperti Facebook ya, Instagram ya, Telegram. Jadi ini tahun 2014 ada sebuah komunitas media sosial Kaskus ya, dan waktu itu ada satu akun bernama Fufu Fafa. Jadi di akun media sosial itu di komunitas media sosial itu, kawan ini, pemilik akun Fufu Fafa ini selalu memberikan komentar-komentar negatif ya terhadap SBY, terhadap Bapak Prabowo, bukan cuma terhadap presiden ya, tapi ada beberapa artis ya secara vulgar. Dia itu memberikan mengomentari hal-hal yang jelek ya, seperti kalau tidak salah ya, seperti Syahrini, Pevita Pierce, Nurul Arifin, dan juga berbagai macam lainnya ya, berbagai macam lain, yang lain sebagainya, bermacam lainnya ya. Mereka mencoba untuk menjerumuskan, teman-teman ya. Sudahlah, Fufu Fafa, Fefe Fofo. Dungu bodok-bodok segala, ngomong orang dungu kayak dia paling hebat saja. Kalau Anda terlalu pintar, buktikan ke negeri ini Anda jadi pemimpin besar dong. Kepada Bang Rocky Gerung, kapan nih kita ketemu? Saya tunggu-tunggu kok tidak ada kabar. Tantang. Bang Rocky Gerung ini takut ya Street Alarboya. Kalau takut ya sudahlah, kita ngopi-ngopi aja juga nggak apa-apa kok. Tolonglah yang kenal dengan Bang Rocky Gerung, kirim video saya Street Alarboya tantang debat dengan Rocky Gerung, oke? Saya pengen lihat kemampuannya Bang Rocky Gerung tuh. Banyak yang menilai bahwa dia terlalu pintar. Saya mau lihat kepintarannya sampai di mana. Saya pengen uji kepintarannya dia. Apakah dia benar pintar atau pintar omong kosong.
ya. Itu Bang Rocky Gerung itu provokator. Sepertinya dia juga bagian dari basar yang dipelihara. Makin ramai saya. Fritz, apalah kau ini Fritz? Udahlah ya teman-teman ya. Kalau saya baca komentar netizen agak ngeri juga, makanya saya nggak mau bacakan ya. Aduh, sudahlah ya. Yang penting dia mungkin sudah insyaf ya, kemudian berbalik kepada jalan yang benar. Anak Abah ini sudah bangun dari mimpi panjangnya kayaknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua ya, jadi itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa menjadi pembahasan kita hari ini. Yang pertama itu bagaimana kita berbicara soal bagaimana masih bebasnya orang-orang yang mereka bukan orang biasa, tapi mereka public figure, tokoh politik yang seharusnya itu memberikan wawasan yang baik kepada generasi-generasi yang selanjutnya agar supaya bisa berpolitik dengan cara yang baik, tapi mereka malah menunjukkan cara berpolitik yang benar-benar itu menunjukkan sisi negatif dari politik itu sendiri secara terang benderang. Ya, kita bisa melihat bahwa orang-orang seperti Amin Rais, Rocky Gerung, Faisal Assegaf itu dengan terang benderang bahkan di beberapa kanal YouTube, di acara-acara televisi itu memberikan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh rakyat Indonesia kepada Presiden Jokowi secara personal, teman-teman. Dan itu benar-benar menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada saja fitnahan-fitnahan yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi dari semenjak beliau memimpin negara ini. Tidak ada satu kata pun yang baik yang mereka keluarkan. Sekalipun, saya pernah katakan ini beberapa kali, sekalipun ada kebaikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap mereka dan mereka menikmati manfaat itu, mereka akan menyangkal itu sebagai sebuah kebaikan dan mereka akan mencari cara bagaimana untuk menciptakan sebuah keburukan dari sebuah kebaikan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, mereka juga merasakan fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh Pak Jokowi, seperti Rocky Gerung kemarin. Ya, ditanya oleh Coki ya, Anda kemarin naik tol nggak? Ya, dia bilang nggak, dia naik Gunung Ciremai katanya. Ngeles teman-teman ya. Suka nyinyir, suka fitnah kepada Pak Jokowi, tapi menggunakan fasilitas yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka sampai hari ini bebas-bebas saja berkeliaran, bebas-bebas saja untuk merendahkan, memfitnah, tuduh hal-hal yang keji kepada Presiden. Kita masyarakat Indonesia bertanya-tanya kenapa seperti itu. Kenapa mereka bebas-bebas saja melakukan hal seperti itu. Di satu sisi mereka teriak-teriak demokrasi mati, tapi mereka bebas untuk bukan mengkritik teman-teman ya, tapi menghina, merendahkan martabat seorang presiden, dan mereka bebas-bebas saja. Saya bertanya-tanya, apakah orang-orang yang seperti mereka, tokoh-tokoh politik, apakah mereka kebal hukum dan tidak bisa tersentuh oleh hukum? Kita masyarakat kecil bertanya-tanya seperti itu. Nah, itu menjadi pertanyaan, apakah ya di kepemimpinan Pak Prabowo selanjutnya orang-orang seperti ini akan bebas-bebas saja menghina presiden Indonesia? Saya berharap Pak Prabowo akan lebih tegas dari Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi orang yang patut tercontoh untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi kita juga masyarakat menginginkan ada pemimpin yang tegas, yang tidak mentolerir mereka yang memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat Indonesia, apalagi kepada generasi selanjutnya. Saya pamit dulu, silakan berikan opini kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless you guys.